Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Hutmanina. Di sini saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022011 akan mempresentasikan bab 3 mata kuliah pengelolaan pendidikan. Bab 3 yaitu fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi-fungsi manajemen itu? Menurut Batah 2012 menyebutkan fungsi-fungsi manajemen yaitu sebagai berikut. Yang A, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum. Nah, menurut Sarwoto 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu A. Tujuannya dirumuskan secara jelas. B. Bersifat sederhana atau simpel, artinya dapat dilaksanakan. C. Memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. D. Memiliki fleksibilitas. E. Planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya, yang B. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Atau dapat dikatakan bahwa deskripsi tugas yang akan dibagikan dalam secara singkatnya adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Nah, pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Sarwoto 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang A. Perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan, serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang B. Penetapan tugas pokok. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah 1. Tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Yang kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. C. Perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan kurang penting. D. Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain itu akan dikelompokkan menjadi satu. Nah, yang selanjutnya yang E yaitu departementasi, yaitu merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Nah, yang F yaitu pelimpahan otoritas. Otoritas dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang G. Staffing. Prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, the right man on the right place, dan prinsip menetapkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya, atau the right man behind the guard. Dan yang terakhir, facilitating, merupakan proses terakhir yang dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa material atau keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang C. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Nah, actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Actuating ini dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Ini adalah menurut Baharudin 2010.
D. Pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang ingin dicapai. Yang ini berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Nah, ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Nah, ini menurut Baharudin 2010. Menurut Manulang 1987, fungsi manajemen terdiri atas forecasting, merupakan kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap kemungkinan yang akan terjadi sebelum sesuatu itu direncanakan. Yang kedua ada planning, termasuk budgeting. Fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Yang ketiga, organizing, merupakan pengelompokan kegiatan yang ingin diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas-tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi itu sendiri, serta menetapkan kedudukan antara masing-masing unit tersebut. Yang keempat, staffing atau assembling resource. Ini berhubungan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku masing-masing jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, yang kelima, directing atau commanding, yaitu merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keenam, leading. Salah satu pekerjaan leading yaitu mengambil keputusan. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.